Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang adab menjenguk orang sakit. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Tawaf, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, manusia tidak bisa menjalankan kehidupannya sendiri. Misalnya, kita akan membutuhkan petani saat kita membutuhkan bahan makanan. Kita akan membutuhkan pedagang saat kita akan membeli sesuatu. Dan kita juga membutuhkan dokter saat kita sakit. Semua manusia akan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya karena saling membutuhkan. Begitu pula dalam hidup bermasyarakat, kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk saling membantu. Misalnya, dalam masyarakat Jawa itu dikenal istilah rewangan atau tilian. Rewangan adalah suatu tradisi dalam membantu masyarakat yang sedang memiliki hajat. Sedangkan tilian adalah tradisi menengok orang sakit. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa manusia itu akan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk saling membantu dan berbuat baik kepada sesama manusia. Salah satu contoh perbuatan baik adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan hak seorang Muslim atas saudara yang lainnya. Namun yang harus kalian ketahui bahwa saat menjenguk orang sakit itu terdapat adab ataupun etikanya. Apa saja ya adab ketika menjenguk orang yang sakit? Nah, berikut ini adalah adab dalam menjenguk orang yang sakit. Adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal perbuatan dinilai dari niatnya, termasuk dalam hal menjenguk orang sakit. Jika niatnya baik, maka ia mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, jika niatnya buruk, maka amalnya akan sia-sia. Yang kedua, memperhatikan waktu saat menjenguk orang sakit. Orang yang sakit membutuhkan waktu istirahat lebih banyak. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan waktu saat menjenguk orang yang sakit. Kita tidak boleh mengganggu waktu istirahat seperti menengok saat waktu tidur atau menjenguk terlalu lama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya yang sakit di waktu pagi atau sore hari." Hadis riwayat Muslim. Pastikan waktu yang kalian pilih tidak mengganggu istirahat pasien ataupun orang yang sedang sakit dan tidak bertabrakan dengan waktu-waktu ibadah atau aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu bertanya tentang keadaannya. Bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya bisa membuat hatinya merasa senang, karena mendapat perhatian dari saudaranya. Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi salah seorang sahabat dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Sahabat menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku mengharapkan ridho Allah, namun aku takut akan dosaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba seperti keadaan ini, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang ia harapkan dan menghilangkan ketakutannya." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, menghibur dan memberi motivasi. Orang yang sakit, hatinya merasa sedih dan putus asa karena rasa sakit yang dideritanya. Oleh karena itu, orang yang menjenguknya hendaknya menghibur dan memberikan motivasi kepadanya agar timbul sikap sabar dan syukur dalam dirinya, serta rasa semangat dalam menjalani hari-harinya ketika ia sakit. Yang kelima, mendoakan kebaikan dan kesembuhan. Setibanya di tempat orang sakit, berikan doa yang tulus dan panjatkan permohonan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua perkara yang tidak tertolak doanya yaitu doa orang yang terzolimi dan doa orang yang berkunjung kepada saudaranya." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keenam, tidak mencela penyakitnya. Orang yang menjenguk tidak boleh mencaci penyakit yang diderita oleh orang yang sakit atau memprovokasi orang sakit untuk mencerca penyakitnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur orang yang mencaci demam dengan sabdanya, "Janganlah engkau cela demam itu."
Hadis riwayat Muslim. Adik-adik Sobat Tawaf, banyak sekali keutamaan yang didapatkan ketika menjenguk orang yang sakit. Keutamaan menjenguk orang yang sakit yaitu yang pertama, mendapat pahala. Yang kedua, didoakan 70.000 malaikat. Yang ketiga, berada di kebun di surga. Dan yang terakhir, mendapatkan tempat di surga. Nah, itulah tadi materi tentang adab menjenguk orang yang sakit. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.